kita kembali berjumpa lagi di channel Jendela Ilmu. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah peradaban dunia kuno. Terkhusus dalam part 1 ini kita akan membahas mengenai asal-usul peradaban. Ilmu prasejarah. Para peneliti sejarah melakukan penelitian dari sisa puing-puing atau kerangka yang ada dengan merekonstruksi penampilan fisik mereka dari alat-alat yang mereka gunakan hingga jenis kehidupan yang mereka jalani. Dari hal itu, mereka memastikan bahwa peralatan ini mirip dengan yang digunakan bangsa biadab tertentu. Terdapat 4 zaman yang telah terjadi sebelum masa kini. Zaman-zaman ini diberi nama sesuai dengan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat-alat pada masa itu. Di antaranya zaman batu kasar, zaman batu halus, zaman perunggu, dan zaman besi. Pertama kita akan membahas mengenai zaman batu kasar. Puing-puing tertua dari zaman batu ditemukan di dalam kerikil. Seorang sarjana Prancis menemukan sebuah alat yang terbuat dari batu di lembah Somme antara tahun 1841 dan 1853. Benda ini terkubur dengan kedalaman 6 meter di bawah lapisan tanah liat, kerikil, dan napal. Di tempat yang sama juga ditemukan beberapa tulang. Sejak saat itu, banyak ditemukan artefak serupa baik di lembah Seine maupun Inggris. Puing-puing juga ditemukan di gua-gua yang terpahat di batu. Yang paling terkenal adalah gua-gua di tepi Visera. Seringkali gua digunakan sebagai tempat tinggal maupun sebagai kuburan bagi manusia-manusia pada masa itu. Beberapa desain pula ditemukan dengan gambar rusa atau gading mamut. Mereka dapat dikatakan seperti Eskimos hari ini yang merupakan ras pemburu dan nelayan yang mengetahui bagaimana menggunakan batu api dan menyalakan api. Kita beralih pada zaman batu halus. Pada tahun 1854, danau Zurich menjadi sangat rendah karena kekeringan, sehingga penduduk di tepi danau menemukan tumpukan kayu yang telah lapuk dan beberapa peralatan kasar di dalam lumpur. Ini merupakan puing-puing desa kuno yang dibangun di atas air. Seperti manusia gua, mereka menggunakan mata panah dan pisau dari batu, tetapi mereka menggunakan batu yang sangat keras dan telah diperhalus. Inilah sebab mengapa zaman ini disebut zaman batu halus. Monumen Megalithicum. Megalith adalah nama yang diberikan untuk monumen yang dibentuk dari bongkahan-bongkahan besar batu kasar. Tidak ada yang tahu manusia apa yang sanggup menggali, mengangkut, dan menegakkan batu sebesar itu. Untuk waktu yang lama, orang-orang mengira itu adalah bangsa Galia kuno atau Celtic. Tapi jika hal itu memang benar, mengapa puing-puing berupa ada di India dan Afrika? Zaman perunggu. Setelah manusia paham menata logam, mereka lebih suka menggunakan bahan ini. Logam yang pertama digunakan adalah tembaga, karena lebih mudah ditemukan dan ditempa. Namun karena tembaga murni lebih rapuh jika dijadikan senjata, maka tembaga dicampur sedikit timah untuk menambah kekuatan. Perpaduan tembaga dan timah inilah yang disebut perunggu. Perunggu digunakan dalam pembuatan alat-alat seperti pisau, palu, gergaji, jarum, kait ikan, belati, tombak lancip, kapak, dan pedang. Perunggu juga digunakan dalam pembuatan ornamen seperti gelang, bros, dan anting-anting. Benda ini banyak ditemukan di wilayah Eropa, dalam gundukan, di bawah dolmen, di lubang rumput di Denmark, dan di batu nisan. Namun sampai saat ini, belum diketahui mengenai bangsa apa yang pertama kali menemukan perunggu. Kita beralih ke zaman besi. Zaman besi. Setelah mengetahui bahwa besi lebih keras dan mudah dipotong daripada perunggu, manusia lebih menyukai menggunakan besi dalam pembuatan senjata. Senjata yang terbuat dari besi berupa kapak, pedang, belati, dan simpul ikat pinggang. Di sebuah lubang rumput di Schleswig, dalam satu hari pernah ditemukan 100 pedang, 500 tombak, 30 sumbu, 460 belati, 80 pisau, 40 stiletto, yang semuanya terbuat dari besi. Zaman besi berlanjut di bawah Romawi.
penduduk Eropa Utara mengenal besi sebelum kedatangan bangsa Romawi, atau pada abad pertama sebelum Masehi. Hal ini dari hasil penelitian yang membuka 980 makam di pemakaman tua di dekat tambang garam di Austria yang berisi alat-alat besi dan perunggu. Nah, itulah tadi sekilas mengenai sejarah peradaban dunia kuno. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi mengenai sejarah dunia kuno, kita akan lanjut pada part kedua yang akan membahas mengenai sejarah masyarakat kuno.